dari kelompok 10 akan menjelaskan materi kami tentang abstrak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Angelina Damasyala Tapesi. Dan saya Catherine Sofici Toweli. Saya Clara Rumkeni. Dan saya Elisha Krista Surlia. Jadi materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama pengertian abstrak, yang kedua fungsi abstrak, yang ketiga jenis abstrak, yang keempat sifat-sifat abstrak, yang kelima unsur-unsur abstrak, yang keenam hal-hal yang perlu ada dalam abstrak, yang ketujuh struktur penulisan abstrak, yang kedelapan format penulisan abstrak, dan yang kesembilan adalah anatomi abstrak. Yang pertama kita melihat tentang pengertian abstrak. Jadi abstrak adalah representasi isi dokumen berupa ringkasan singkat dari artikel penelitian, tesis, tinjauan ulang, lanjutan konferensi, atau setiap analisis mendalam tentang topik tertentu atas suatu disiplin, dan sering digunakan untuk membantu pembaca dengan cepat maksud dan tujuan tersebut sebuah makalah. Yang kedua yaitu fungsi abstrak. Abstrak memberikan potret informasi bagi pembaca mengenai isi dari suatu karya ilmiah yang telah dibuat. Penjabaran yang sederhana digunakan untuk memudahkan proses unggah ke dunia maya dan kemudahan pembaca memahami inti dan isi dari sebuah karya ilmiah. Yang ketiga yaitu jenis-jenis abstrak. Yang pertama, abstrak informatif, yaitu abstrak sebuah dokumen yang begitu penting, umum, informasinya kualitatif dan kuantitatif. Abstrak ini lebih panjang dari abstrak karena dibuat sebaik mungkin tetapi tidak mengubah isi atau makna dari penulisan lagu tersebut. Yang kedua yaitu abstrak indikasi. Abstrak ini menjelaskan isi penulisan atau dokumen dengan menggunakan pernyataan atau umum dan tidak disertakan data kuantitatif atau informasi yang detail. Hasilnya berupa dokumen, proceeding, dokumen diskusi, dan esai. Yang keempat yaitu sifat-sifat abstrak. Abstrak bersifat informatif dan deskriptif. Secara singkat memiliki sifat-sifat berikut, yaitu jelas, tepat, ringkas, objektif, berdiri sendiri. Yang kelima, unsur-unsur abstrak. Yang pertama, argumentasi logis dengan perlunya dilakukan observasi atau penelitian untuk memecahkan masalah. Yang kedua, pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah atau metode. Yang ketiga, hasil yang dicapai. Yang keempat, kesimpulan yang diperoleh. Yang keenam, hal-hal yang perlu ada dalam abstrak. Yang pertama, perancangan dalam pembuatan abstrak. Yang kedua, hal-hal yang penting dalam pembuatan abstrak. Yang ketujuh, struktur penulisan abstrak. Struktur penulisan abstrak juga harus memperhatikan yang pertama, struktur paragraf. Sebuah abstrak yang ditulis dalam suatu paragraf yang merupakan keseluruhan, isi singkat dan jelas. Penulisannya tidak melakukan indensasi pada kalimat pertama paragraf. Single space adalah pilihan yang dimiliki oleh penulis untuk menyusun kalimat dalam paragrafnya. Yang kedua, jumlah kata. Idealnya sebuah paragraf terdiri dari 150 sampai dengan 200 kata. Namun, pertimbangan jumlah kata yang tepat dalam penulisan skripsi, tesis biasanya maupun pertimbangan pandangan pembimbing atau supervisor yang mendampingi seorang mahasiswa dalam penulisannya. Seorang supervisor harusnya tidak mempertimbangkan jumlah kata sebagai acuan utama penulisan paragraf, karena bagian utama justru isi atau konteks paragraf. Yang ketiga, isi paragraf. Pada saat pembimbingan, seorang supervisor merupakan 4 bagian empiris dari sebuah abstrak. Yang pertama, peneliti fokus dijelaskan secara singkat agar pembaca memahami apa yang diamati oleh seorang peneliti dalam penelitiannya. Kedua, penulis perlu digambarkan secara jelas desain penelitian yang dilakukan dalam proses pencarian jawaban atau solusi atas masalah yang diangkat dalam penelitiannya. Desain penyelesaian masalah ini oleh mahasiswa asing dikenal dengan istilah metode penelitian. Ketiga, selanjutnya penulis akan menjelaskan hasil temuannya kepada pembaca. Beberapa peneliti menganggap hasil temuannya
yang diungkapkan tidak perlu mengungkapkan pembahasan yang dilakukan, karena hal itu justru akan membuat berbagai isi tulisan. Jelasnya, karena bagian pembahasan temuan juga diurai dalam bagian kesimpulan. Keempat, perlunya bagian kesimpulan di dalam sebuah tulisan juga terlihat di sebuah abstrak yang tepat, mendapatkan perhatian penting sebagai bagian dari akhir paragraf. Pada bagian ini, kadangkala sejumlah peneliti menyiapkan rekomendasi penelitian, namun tanpa pembahasan atau uraian yang panjang. Lebih lanjut, terbiasa sebuah abstrak yang diisi oleh nama si penulis serta para pembimbing tulisannya. Apalagi hal itu ditulis dalam huruf cetak tebal. Yang ke-8, format penulisan abstrak. Pertama, awal kalimat merupakan kata benda. Yang kedua, terdiri dari maksimal 250 kata dengan spasi tunggal di luar kata depan dan kata sambung. Yang ketiga, dalam bentuk satu paragraf. Yang keempat, menggunakan spasi 1. Yang kelima, menggunakan huruf Times New Roman. Yang keenam, terdapat kata kunci yang terdiri dari maksimal 5 kata dan disusun secara alfabet. Yang ketujuh, ditulis sebelum bab pendahuluan. Yang kedelapan, rata kiri kanan. Yang kesembilan, ditulis dengan huruf Times New Roman ukuran 10 pt. Yang ke-10, bila skripsi atau tulisan ilmiah ditulis dalam bahasa Inggris pula, begitu pula jika skripsi atau tulisan ilmiah ditulis menggunakan bahasa Indonesia. Yang ke-11, istilah asing pada abstrak berbahasa Indonesia ditulis dalam cetak miring, sedangkan dalam bahasa Inggris semua ditulis tegak. Yang ke-12, pada bagian bawah abstrak ditulis kata kunci yang merupakan topik yang dibahas pada tulisan ilmiah. Kata kunci berupa kata minimal 3 kata. Yang ke-13, pencantuman kata kunci di beberapa perguruan tinggi mengenai ketentuan abstrak pada tulisan ilmiah ada yang meletakkan di bagian atas setelah judul, setelah tulisan ilmiah atas skripsi. Yang ke-9 yaitu anatomi abstrak, terbagi atas beberapa bagian yaitu pembukaan, masalah dan tujuan, materi dan metode, hasil, dan kesimpulan. Yang ke-10, kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah bahwa setiap abstrak itu amat sangat diperlukan dalam suatu penulisan karya ilmiah karena abstrak mengandung inti dari penulis yang akan dibahas, serta memudahkan pembaca dalam mengenal isi suatu tulisan tersebut, atau dengan kata lain, pembaca telah memiliki gambaran secara umum sebelum melanjutkan membaca ke topik pembahasan yang lebih rinci, sehingga pembaca dapat menentukan apakah ingin melanjutkan membaca untuk memahami materi atau tidak untuk menghemat waktu. Demikian hasil presentasi mengenai materi abstrak. Semoga materi yang kami jelaskan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.